Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pembelajar? Senang banget Kak Agri bisa nemenin kalian lagi. Yuk, mari belajar bersama Kak Agri dari DNA Edukasi. Nah, ayat ini tuh pengingat yang indah banget buat kita semua ya. Kita sering takjub, lihat bintang, lihat gunung, tapi kadang lupa tanda kebesaran Allah itu ada juga di dalam diri kita sendiri. Benar-benar di dalam. Dan hari ini kita bakal coba mengintip keajaiban itu lewat bioteknologi. Kita akan lihat gimana cetak biru kehidupan itu ditulis dan dijamin kita bakal makin kagum sama ciptaan Allah. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bakal coba baca cetak biru kehidupan. Terus kita lihat apa aja perkakas canggih ciptaan Allah. Lanjut, gimana caranya kita menyunting kitab kehidupan itu untuk kebaikan. Terus kita lihat manfaatnya buat manusia. Dan terakhir kita renungkan bareng-bareng kalau ilmu itu adalah amanah. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba deh bayangin, setiap makhluk hidup, mau itu bakteri yang kecil banget atau kita manusia, semuanya tuh kayak dibangun pakai buku panduan yang super detail. Dan buku panduan ini ditulis pakai sebuah kode rahasia. Dan kode itu namanya DNA atau asam deoksiribonukleat. Ini dia molekul ajaib yang isinya semua instruksi buat ngebentuk kita. Kenapa mata kita warnanya ini, rambut kita modelnya gitu, semua ada di sini. Ini kalau bukan bukti adanya sang perancang yang maha hebat, terus apa lagi coba? Semuanya diatur dengan sangat-sangat rapi. Lihat deh strukturnya, keren banget kan? Bentuknya itu helix ganda, atau gampangnya kayak tangga yang dipilin. Nah, yang bikin makin takjub itu anak tangganya. Ada aturannya, dan ini aturan yang presisi banget. Adenin atau A pasti pasangannya sama timin, T. Terus guanin, G, pasangannya pasti sama sitosin, C. Nggak pernah ketukar. Subhanallah, betapa sempurnanya aturan yang Allah buat, bahkan di level yang nggak kasat mata kayak gini. Biar gampang bayanginnya gini deh, anggap aja DNA itu perpustakaan raksasa. Di dalamnya ada banyak banget buku. Nah, satu buku itu kita sebut gen. Setiap gen ini isinya resep. Resep buat bikin protein. Dan protein inilah yang jadi pekerja di dalam tubuh kita, yang ngerjain macam-macam tugas. Oke, kuis singkat nih buat ngetes. Masih ingat kan aturannya tadi? Kalau ada guanin atau G, pasangannya siapa hayo? Yap, bener banget. Sitosin atau C. Keren, kalian perhatiin. Nah, yang lebih keren lagi nih, Allah itu nggak cuma nulis kode kehidupan yang sempurna ini, tapi dia juga menciptakan perkakasnya sekalian. Alat-alat alami yang bisa kita pakai buat membaca dan bahkan mengolah kode ini. Penasaran kan apa aja alatnya? Yuk kita bedah satu-satu. Perkakas pertama yang super canggih namanya enzim restriksi. Gampangnya ini tuh gunting molekuler, beneran. Kayak gunting tapi buat DNA. Ditemuinya di bakteri dan kemampuannya itu luar biasa. Dia bisa motong DNA tapi nggak asal potong. Dia cuma mau motong di urutan kode yang spesifik banget. Presisinya itu wow, nggak main-main. Nah, si gunting ini motongnya ada dua gaya. Ada yang hasilnya ujung tumpul, jadi potongannya rata. Ada juga yang hasilnya ujung lengket, jadi ada sisa untayan gitu, nggak rata. Nah, yang ujung lengket ini yang penting banget buat kita. Kenapa? Soalnya sisa untayannya itu kayak potongan puzzle. Dia bakal nyari pasangannya yang cocok. Jadi kalau kita mau nyambungin potongan DNA, jadi gampang banget nempelnya. Oke, udah ada gunting, sekarang kita butuh alat transfernya kan? Nah, alam udah nyiapin juga. Namanya plasmid. Plasmid ini DNA kecil, bentuknya bulat, adanya di bakteri. Fungsinya persis kayak flash disk. Dia bisa kita isiin data genetik, terus dia yang bawa data itu ke tempat lain. Canggih kan? Oke, kuis lagi. Ingat kan tadi fungsi enzim restriksi yang bisa motong DNA dengan presisi banget? Apa julukan kerennya? Yups, gunting molekuler. Mantap, masih ingat semua. Oke, sekarang kita udah kenal sama gunting dan flash disk alaminya. Terus, bisa dipakai buat apa? Nah, ini bagian serunya. Dengan dua alat itu, para ilmuwan bisa melakukan yang namanya rekayasa genetika. Kita bakal lihat salah satu contoh paling terkenalnya, yang benar-benar mengubah dunia. Gimana caranya bikin insulin pakai bakteri? Prosesnya jenius banget. Pertama, gen pembuat insulin diambil dari manusia. Terus, gunting yang tadi kita bahas dipakai buat motong gen itu, sekaligus motong si flash disk alias plasmid bakteri.
Karena guntingnya sama, hasil potongannya cocok kayak puzzle. Nah, gen insulin manusia tadi diselipin ke plasmid. Terus, plasmid yang udah ada tambahan gennya ini dimasukin lagi ke bakteri. Apa yang terjadi? Bakteri ini jadi kayak pabrik mini. Dia berkembang biak cepet banget. Dan semua anak-anaknya ikut memproduksi insulin manusia. Masya Allah, teknologi ini udah nolong jutaan orang penderita diabetes di seluruh dunia. Coba ingat-ingat lagi, flash disk alami yang tugasnya ngebawa gen insulin ke dalam bakteri tadi, apa namanya? Betul, plasmid. Wah, kalian hebat. Oke, keren banget kan contoh insulin tadi. Tapi itu baru satu loh, manfaat bioteknologi itu jauh lebih luas dari itu. Yuk kita lihat apalagi kegunaannya buat umat manusia. Coba lihat, dengan ilmu yang Allah kasih ini, kita bisa bikin obat-obatan penting lainnya. Bisa melakukan terapi gen buat benerin kelainan genetik. Bisa bikin vaksin buat ngelawan penyakit. Di pertanian, kita bisa rekayasa tanaman biar panennya lebih banyak dan tahan hama. Bahkan, bisa juga dipakai buat bersih-bersih lingkungan. Ini semua adalah cara kita sebagai manusia berikhtiar menggunakan ilmu untuk kebaikan bersama. Ini kuis terakhir, janji. Selain buat bikin obat, coba sebutin satu lagi aja contoh penting penggunaan rekayasa genetika. Boleh di bidang pertanian, contohnya bikin tanaman tahan hama, atau di bidang lingkungan. Apa aja boleh, dua-duanya bener kok. Bagus. Oke teman-teman, kita udah sampai di bagian akhir nih. Setelah lihat semua keajaiban tadi, dari kode DNA sampai cara menyuntingnya, sekarang waktunya kita ambil jeda sejenak buat merenung, apa sih makna dari semua ini? Yuk kita rangkum bareng-bareng. Pertama, kita jadi tahu kalau DNA itu adalah kode kehidupan yang super rapi dan teratur. Kedua, Allah udah nyiptain perkakasnya juga, kayak enzim dan plasmid. Ketiga, dengan ilmu kita bisa pakai perkakas itu buat rekayasa genetika yang sangat bermanfaat, terutama di bidang kedokteran dan pertanian. Dan poin ini, menurut Kak Agri, yang paling penting. Semua pengetahuan yang dahsyat ini, itu bukan punya kita. Ini adalah amanah. Sebuah titipan kepercayaan dari Allah. Dan sebagai khalifahnya di bumi, kita punya tanggung jawab yang gede banget. Tanggung jawab buat memakai ilmu ini dengan bijaksana, dengan etika, dan tujuannya satu, untuk kebaikan seluruh ciptaan. Sebagai penutup, Kak Agri mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Setelah tahu betapa detail dan indahnya ciptaan Allah sampai ke level DNA, sekarang coba tanya ke diri sendiri. Gimana caranya kamu bisa pakai ilmu yang kamu punya, sekecil apapun itu, untuk bisa lebih bermanfaat bagi orang lain dan sekaligus jadi cara kita bersyukur kepada Sang Pencipta. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat ya, dan makin menguatkan iman kita. Terima kasih banyak sudah belajar bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.